Halo guys, nama saya Erlangga Setiawan. Saya akan menjelaskan bagaimana contoh penerapan graf dan pohon tree. Sebelum kita masuk ke contoh penerapan graf dan pohon tree, saya akan menjelaskan definisi graf dan pohon secara singkat. Graf adalah suatu ilmu matematika diskrit yang menggambarkan hubungan antar objek. Contohnya hubungan antar komputer dalam jaringan maupun sistem komputer, dan hubungan lajur-lajur jalanan. Graf G dapat didefinisikan sebagai hubungan dari kedua himpunan, yaitu himpunan vertex atau V dan himpunan edge atau E. Himpunan vertex atau V terdiri dari simpul-simpul atau vertex atau node atau titik. Himpunan edge terdiri dari sisi yang menggabungkan simpul. Lalu bagaimanakah tampilan dari graf G itu tersebut? Di sebelah kiri itu adalah graf G. Graf G di samping memiliki himpunan vertex V yang memiliki anggota himpunan A, B, C, D, E, dan F, serta memiliki himpunan edge yang anggota himpunannya adalah A dengan B, lalu A dengan C, A dengan D, B dengan C, B dengan D, D dengan E dengan F. Lalu definisi tree itu apa ya? Definisi pohon atau tree merupakan graf yang terhubung namun tidak memiliki sirkuit. Sirkuit di sini adalah pengulangan yang terjadi jika dari simpul A ke simpul B, terus ke simpul C, ke simpul D, lalu kembali lagi ke simpul A. Di sebelah kiri graf memiliki sirkuit, namun di sebelah kanan graf tidak memiliki simpul karena ada salah satu simpul tidak saling terhubung. Contohnya adalah simpul C dengan simpul D. Ciri inilah yang dapat kita bedakan bagaimana graf pohon dan graf biasa. Oke, lalu bagaimana cara atau contoh penerapan graf dan pohon dalam kehidupan sehari-hari? 1. Struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi, kita dapat menerapkan teori graf pohon dengan ketua atau kepala suatu organisasi berada di atas atau puncak. Bagaimanakah penggambaran graf pohon tersebut? Ini adalah contoh penggambaran graf pohon dalam struktur organisasi yang diketuai oleh kepala, lalu ada sekretaris utama, lalu di bawahnya ada anggota-anggota yang mendukung kepala. Lalu selanjutnya ada Google Maps. Google Maps juga menerapkan teori graf dan tree di dalam aplikasinya. Di antaranya adalah menggunakan graf terarah dan graf berbobot dan teori pohon. Bagaimanakah mereka menerapkan dan cara atau menggambarkan graf dari Google Maps? Ini adalah graf Google Maps di dalam gambarnya. Di dalam gambar, kita bisa melihat ada banyak sekali lika-liku atau belokan yang cukup banyak. Ini mengidentifikasikan sebagai simpul atau titik. Nah, simpul atau titik ini terhubung antar satu demi satu, yang itu terjadi dari itu ciri salah satu graf. Lalu jalan ini dan warna oranye dan warna biru merupakan representasi dari sisi. Dan penerapan graf terarah itu adalah graf yang hanya satu arah, yang contohnya kita dari Mall Geraha Cijantung menuju Ancol dan tidak ada lagi jalan atau tujuan kita yang lainnya. Lalu ada penerapan graf berbobot. Di dalam Google Maps, graf berbobot diidentifikasikan sebagai warna. Kalau warna merah diidentifikasikan sebagai warna berat atau padat di dalam lalu lintas tersebut. Jika warna biru di dalam Google Maps itu mengidentifikasikan sebagai jalan yang tidak ramai atau tidak padat. Di dalam Google Maps, graf berbobot juga kerap ada estimasi perjalanan, yaitu 2 jam 22 menit misalkan, atau 2 jam atau mungkin 2 jam 11 menit. Penerapan pohon keputusan di dalam Google Maps itu hanya membantu atau hanya memperkuat keputusan yang kita ambil. Contohnya adalah pada gambar di kiri, estimasi perjalanan jika kita melewati bobot yang sedang adalah 2 jam. Namun jika kita melewati bobot yang padat
itu akan memakan waktu 2 jam 22 menit. Dapat kita simpulkan bahwa graf yang di kiri merupakan graf yang bobotnya tidak terlalu tinggi, sedangkan graf yang kanan memiliki bobot yang tinggi. Jadi estimasi yang kita ambil kemungkinan hanya 2 jam. Lalu selanjutnya ada silsilah keluarga. Dalam silsilah keluarga, ayah dan ibu menjadi akar dari semuanya. Kita dapat memanfaatkan dan menerapkan teori pohon untuk membuat pohon keluarga. Penggambaran dari pohon keluarga tersebut ialah seperti ini. Penggambaran grafik atau penggambaran graf pohon untuk silsilah keluarga seperti ini. Kakek dan nenek merupakan simpul leluhur atau simpul akar. Lalu ada ibu, ayah, bibi, dan paman merupakan simpul orang tua. Kenapa orang tua? Karena simpul ini menghubungkan dua simpul lainnya yang menghasilkan satu simpul, yaitu kita atau saya. Yaitu kita atau saya itu sebagai simpul anak. Kenapa tidak simpul yang lainnya? Karena simpul anak di dalam pohon atau tree tidak memiliki hubungan dengan simpul yang lainnya atau tunggal, hanya di bawahnya saja. Lalu selanjutnya ada jaringan komputer. Penerapan teori graf dan pohon juga terjadi pada jaringan komputer. Penerapan graf dan pohon di dalam jaringan komputer berguna untuk mengurangi biaya pada saat pembuatan jaringan, serta membuat topologi jaringan dari komputer workstation ke komputer server. Lalu bagaimanakah gambaran topologi jaringan dengan kaitannya teori graf dan pohon? Ini adalah kaitannya dengan teori graf. Di dalam jaringan komputer, teori graf berguna dalam topologi mesh. Kita lihat file server terhubung dengan workstation terhubung dengan workstation lainnya dan akan menyebabkan sirkuit atau perputaran dari file server workstation menuju lagi ke file server. Itu adalah graf. Dan ada lagi ciri dalam graf itu ialah terhubung satu semua atau simpul yang lainnya. File server terhubung dengan workstation dan workstation lain terhubung dengan yang lainnya, tidak ada putus sama sekali. Lalu bagaimanakah penggambaran teori pohon dalam jaringan komputer? Penggambaran teori pohon dalam jaringan komputer di dalam jaringan komputer ialah topologi tree. Topologi tree menghubungkan komputer lain dengan komputer lain menggunakan hub. Hub ini adalah menghubungkan dari file server menuju ke workstation lainnya yang jaraknya lumayan jauh dari file server. Itu adalah merupakan file server atau dalam pohon, dalam terapan pohon. Oke, lalu selanjutnya atau yang terakhir ada planning atau rencana. Rencana sangat dibutuhkan oleh kalangan siapapun. Jika tidak ada rencana, kita pasti akan bingung apa yang harus kita kerjakan. Dalam pembuatan rencana, kita bisa memanfaatkan teori graf dan teori pohon. Penggambarannya ialah seperti ini. Penerapan teori graf pada rencana akan berputar dan menjadikan ada yang namanya sirkuit ini. Sirkuit ini ialah yang menjadi ciri dari graf itu sendiri. Lalu ada penggambaran dari pohon. Penggambaran dari pohon pada rencana ialah sebagai SOP atau jalannya organisasi atau jalannya perusahaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Seperti kita lihat, customer order atau orderan customer dan forecast dan order market informasi akan diolah dengan master production plan, dan master production plan akan mengeluarkan material requirement dan capacity requirement dan seterusnya yang akan nanti diperiksa oleh production control. Oke, itu saja yang saya ingin sampaikan. Bila kalian suka dengan video ini, like dan subscribe. Dan jika kalian ingin bertanya-tanya, bisa di dalam kolom komentar. And see you next time. Before